Presentasi Keuangan Daerah. Santika Perbirka. Selamat pagi Bu Mary. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8 di mana materinya ialah keuangan daerah. Di tahun-tahun ini di mana kecenderungan umumnya di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar daripada penguatan pemerintahan daerah. Penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dan diwujudkan pada adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan lainnya pada pasca program reformasi ekonomi di berbagai penjuru dunia pada tahun 1980-an dan 1990-an adalah adanya desentralisasi ekonomi, yang dimana desentralisasi ekonomi ini berbeda dari desentralisasi politik meskipun sangat erat. Ia berarti desentralisasi pengambilan keputusan bidang ekonomi dalam perekonomian nasional, yang dimana nantinya itu keterkaitan utama dalam desentralisasi politik terletak pada desentralisasi pengambilan keputusan yang pada intinya tentu merupakan proses politik. Nah, di mana di sini ada 6 jenis desentralisasi ekonomi yang diungkapkan pada McChinton dan Roy pada tahun 1999, yakni desentralisasi fiskal, desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik, proliferasi lembaga penyedia layanan yang didukung dan pembiayaan campuran wisata swasta atau publik. Yang di antara berbagai jenis desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkatan atau jenjang pemerintah yang lebih rentan dan yang lebih tinggi. Dua pakar tersebut mengungkapkan pendapat Bank Dunia bahwa desentralisasi fiskal dan devolusi atau desentralisasi politik merupakan dua hal yang dibutuhkan dalam membentuk dan memperkuat struktur pemerintahan daerah. Dalam hal ini, siogianya otonomi disertai dengan pengelolaan otomani yang memadai. Dan sebaliknya, devolusi juga membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Ada 3 sumber daya yang harus mampu dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, dalam pendapatan asli daerah yang disebut locally raised revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal, yang dimana jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam pendapatan ini, yaitu pajak daerah, denda, dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Pajak daerah itu banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Dalam hal ini umumnya pemerintah pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah. Cara pemungutan pajak pada tingkat lokal di berbagai negara berbeda satu sama lain, namun ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pijakan evaluasi terhadap perpajakan lokal ini, yang mana kriteria tersebut adalah equity, callability, efficiency, taxes shall be met by efficiency of surface, dan amplitude of tax base and perfectibility and accountability, serta compatibility with other taxes. Berdasarkan kriteria inilah pajak dapat dipungut dari masyarakat. Menurut Norton, tahun 1994 menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada di berbagai negara dunia, yang meliputi pertama property taxes yang didasarkan atas nilai jual atau potensial dan tanah atau bangunan. Properti yang dapat dinilai dasar nilai modal atau tahunan maupun cara lainnya. Umumnya ada pengecualian terhadap bangunan semacam sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat berharga lainnya. Nah, di sini ada kriteria pemajakan lokal yang dimana sebagai dasar penentuan tarif dan pemungutan pajak dalam praktik masih saja terdapat banyak keluhan dan kritik atas lokal tax ini, di mana Wilson dan Game pada tahun 1994 mengungkapkan ada yang kritik menarik terhadap lokal tax dengan menyajikan kasus yang terjadi dalam pemerintahan daerah di Inggris. Kritik tersebut meliputi berbagai aspek, yang dimana yang pertama unfairness and regression, karena tarif lokal seringkali tidak dikaitkan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah. Yang kedua, dan
yaitu lack of bio money, karena hasil dari tarif pajak tidak secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan biaya, yang dimana perubahan tersebut bisa disebabkan oleh inflasi yang terlalu cepat atau tidaknya evaluasi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada limited accountability, karena kritiknya yang keempat itu menyebabkan rendahnya hubungan antara pajak dan ini, dan disitu ada kelebihan dari pajak properti yaitu Wilson, dimana menurut Wilson dan Game pada tahun 1994, convenience and comfortability karena mudah dikelola dan banyak bagi orang dapat diterima dan dimengerti untuk menyerahkan dana bagi pelayanan pemerintah daerah melalui pembajakan properti yang tidak bergerak. Nah, local dan regional income and profit taxes, yang dimana dikenakan atas laba dan penghasilan baik di tingkat lokal maupun regional. Jenis pajak ini dikenal sebagai efisien dan fleksibel. Pajak ini bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan dan luas karena dapat meningkat secara otomatis sesuai perkembangan penghasilan dan inflasi. Pajak ini diterapkan terhadap berapapun besarnya penghasilan, namun umumnya diakui bahwa pajak penghasilan pribadi tidak dikenakan pada penghasilan di bawah tingkat kebutuhan dasar. Nah, yang ketiga itu ada business rate and other source of tax revenue, yang merupakan pajak usaha terhadap penghasilan bisnis lokal, dan tarif biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat, yang dimana pajak usaha lain tidak semata-mata atau secara langsung dikaitkan dengan lembaga usaha, yang dimana income rating dan variable yang juga bisa menjadi dasar dalam pemungutan pajak lokal. Nah, yang keempat itu tidak berlaku umum, tapi dia termasuk dalam pajak lainnya seperti content or sales tax dan payroll taxes. Nah, di sini saya juga menjelaskan yang dimana besarnya pajak yang dipungut dalam pelayanan publik. Tadi itu ada taxation without person, karena tarif bisnis dan non-domestic dituduh tidak adil yang disebabkan oleh tarif tidak dikaitkan dengan kemampuan membayar. Nah, kategori dari local resource revenue adalah penghasilan dari utilitas dan perusahaan daerah, learning from utilities and public enterprise, yang dimana perusahaan daerah memperoleh penghasilan melalui pembebanan biaya atas pelayanan yang diberikan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan biaya ini, yaitu equity, revenue stability, flexibility, ease of automation, dan public expansion. Pada prinsipnya, pembebanan biaya ini memainkan peran fiskal dan regulasi berupa pengumpulan pendapatan menganut pemerintahan jasa dengan mengekang pelanggaran yang sering terjadi dalam pelayanan publik yang bebas biaya. Nah, jadi di sini pemerintah pasar biasanya memungut pajak, yang dimana persentase tersebut tertentu diberikan kepada kepala daerah yang pada umumnya ditentukan secara nasional, dan dalam beberapa kasus pemerintahan daerah ditentukan secara nasional, dan beberapa kasus pemerintahan daerah dapat meminta presentasi tambahan, yang dimana pajak ini bersama dibagi baik atas dasar by origin maupun by formula. Dan biasanya bantuan-bantuan itu diberikan sebagai sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara, yaitu istilahnya itu grants, yang juga seringkali dipergunakan dalam subsidi atau subventions. Terdapat 3 alasan yang dimana dari penggunaan jenis bantuan ini, yakni itu untuk menambah sumber pendapatan daerah, lalu untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan atau pendapatan yang terbatas daerah tertentu, dan untuk meningkatkan program tertentu secara menyelipkan kontrol terhadapnya. Sekian presentasi dari saya untuk bab 8 tentang keuangan daerah. Semoga teman-teman mengerti dan memahami. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.